Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita akan coba ulas begitu ya di segmen ini. Tapi sebelumnya saya ingin ke rekomendasi atau saham pilihan dari narasumber kami di hari ini. Masih bersama dengan William Hartanto, analis PT Panin Sekuritas. Pak William, ini sudah ada informasi 4 saham pilihan. Adaro, kemudian Excel, Japfa, dan juga BBNI. Kita coba ulas satu persatu Pak William. Adaro, bagaimana kemudian akhirnya Adaro bisa menjadi pilihan di hari ini Pak William? Nah, seperti yang kita bahas tadi, Adaro kan ketinggalan dibanding saham batu bara yang lainnya. Nah, tadi kan supportnya ada 1360, untuk resistennya saya bilangnya di 1490. Nah, saya membuat estimasi bahwa pada minggu depan, resisten pertama ini akan dilalui, dan saya mencari resisten berikutnya ada pada 1580. Nah, ini akan menjadi range baru untuk perdagangan Adaro ke depannya. Oke, 1490, 1580 begitu ya resisten yang memang sangat berpotensi untuk bisa ditembus oleh Adaro, dan ini masuk dalam salah satu rekomendasi Pak William begitu ya di hari ini. Sementara dari Adaro ada saham Telco ini ternyata Pak William, ada Excel, apa yang kemudian bisa kita cermati dari saham ini? Oke, Excel ini secara teknikal memang sudah bentuk uptrend, ya, terus ada pola hammer juga pada penutupan hari ini. Saya melihat ini sebagai potensi untuk mengalami rebound dengan support dia pada 2400 dan resistennya yang terdekat itu 2560. Ini memang masih agak riskan dan karena volume perdagangannya pun belum tinggi, dan kata lain kita bisa bilang bahwa pelaku pasar itu belum notice dengan potensi menguatnya saham ini. Jadi belum terlalu ramai perdagangannya, belum terlalu liquid. Saya menggunakan resisten terdekat sebagai targetnya. Memanfaatkan momen technical rebound aja gitu. Oke, momentum technical rebound 2560 menjadi level resisten terdekat. Tapi Excel sendiri jika kita tarik agak lebih panjang, apakah kemudian memang masih bisa untuk menyentuh level-level yang lebih tinggi, terutama level yang ditinggalkan pada bulan Juli, kemudian juga Agustus dan bahkan bulan-bulan sebelumnya Pak William? Jika di cara ini kalau kita membutuhkan peningkatan volume, tapi kalau misalnya memang supaya perjalanan nanti ke depannya volume perdagangan Excel meningkat, ya bisa saja untuk mencapai level baru. Ya, jadi kalau misalnya untuk area barunya mungkin buat persiapan aja gitu ya, di 2710 itu akan jadi target berikutnya. Oke, jadi memang membutuhkan volume sehingga akhirnya minat market begitu ya. Memang nanti kita lihat bagaimana kemudian di saham Excel ini. Itu tadi review untuk Excel yang masuk dalam rekomendasi Pak William. Kemudian sebelum kita ke saham lainnya, The Java dan juga Bank Negara Indonesia, ada penelpon Pak William yang masuk. Kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, sore. Dengan siapa di mana? Ya, saya Raka, Mas, dari Tangerang Selatan. Oke, Pak Raka di Tangerang Selatan. Silakan, Pak Raka. Ya, baik. Jadi gini, Pak. Saya kan sudah sempat masuk di AISA, itu di 338. Sorry, Pak. Aisyah ya? AISA, ya. Oke, 338. Terus BTPS saya masuk di 4.200. BTPS ya, Pak? Ya, BTPS. Oke, 4.200. Terus WSBP. Oke, WSBP. Saya masuk di 4.240. Oke, 4.210. Baik. Ya, saya mau tanya untuk hari Senin nanti, kira-kira secara teknikal dia masih akan naik atau ada rekomendasinya kira-kira apa? Oke, baik. Secara teknikal view-nya seperti apa, terutama di pekan depan, dan rekomendasinya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Raka di Tangerang Selatan. Baik, sebelum menjawab ke pertanyaan Pak Raka, saya ingin lanjut terlebih dahulu ke saham pilihan dari Pak William begitu ya. Tadi ada 2 saham yang belum kita ulas, Java dan juga Bank Negara Indonesia. Untuk JPFA, silakan Pak William. Oke, Java ini kalau pattern uptrend sudah jadi, dan hari ini koreksinya tepat sekali pada support 55 langsung rebound lagi. Itu pada 1405 lihat harga terendah hari ini. Lalu kalau kita lihat historicalnya itu dia ada gap pada 1475. Itu kenapa pada pilihan rekomendasi Java hari ini saya sampaikan resistennya pada 1475. Jadi saya menilai ada potensi Java untuk menutup gap, setidaknya itu akan jadi target terdekat pada Java dalam waktu dekat ini. Tutup gap akan menjadi target terdekat dalam waktu dekat. Untuk Java hari ini ditutup melemah 0,35% ke posisi 1430. Sementara untuk saham lainnya dari sektor yang kembali berbeda ini Pak William, dari sektor perbankan, BBNI, apa yang kemudian bisa kita cermati? Nah, ini sedang menguji resisten pada 6.400 dan melihat dari arus dana ini cukup besar potensi untuk breakout. Jadi ketika breakout nanti dia akan melanjutkan penguatan dengan estimasi target pada 6750.
Oke, 6750 estimasi penguatan hari ini Bank Negara Indonesia stagnan saja di 6350, tapi seiring dengan salah satu emiten dengan caps yang juga cukup besar, BNI sendiri, dari Anda apakah memang masih sama view-nya ini untuk jangka pendek? Ya, saya lebih cenderung ke jangka pendek karena menggunakan analisa teknikal ya. Jadi saya Oke. memperhatikan resisten-resisten yang akan disampai. Oke, resisten-resisten terdekat yang menjadi pertimbangan untuk BBNI salah satunya. Tadi ada 4 saham pilihan. Pemirsa, ada Ro, Excel, Java, dan juga BBNI. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Tapi kembali, keputusan investasi kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Sementara itu kita coba jawab ini Pak William beberapa pertanyaan yang sudah masuk begitu ya. Ada Pak Raka tadi sudah bergabung bersama kami. Ada Aisyah, BTPS, dan juga WSBP. Kita ke Aisyah terlebih dahulu. Sudah punya di 338 nih Pak William. Bagaimana kemudian view terutama di pekan depan? Oh, silakan hold untuk Aisyah, ini masih ada potensi untuk melanjutkan penguatan. Kalau misalnya terjadi koreksi, itu nggak akan terlalu jauh. Perkiraannya hanya sampai 318, setelah itu akan menguat kembali. Untuk targetnya itu ada pada 366 sampai dengan 370. Oke, hold target price 396 untuk Aisyah. Baik, ada BTPS dan juga WSBP, tapi kita tahan dulu. Ada penelpon yang kembali masuk. Halo, selamat sore. Halo, sore Pak, mau nanya saham Oh iya, dengan siapa di mana Pak? dengan Acin dari Jambi, Pak. Silakan Pak. Saya ada di Unilever di harga 9744 9744, baik. sama HMSP di harga 2877. Oke, apa kemudian yang Jadi ingin mau ditanyakan? di Epsdon di harga berapa sama kira-kira target 3 bulannya Pak, berapa Pak? Oke, target 3 bulan dan average down. Sama Baik. kira-kira rekomnya gimana gitu Pak? Oke, baik. Siap. Pak Acin di makasih, Pak, ya. Jambi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. 2 saham ditanyakan. Sebelum kita ke Pak Acin, kita selesaikan terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Raka. Sementara untuk BTPS, Pak William sudah punya di 4.200 ini untuk Pak Raka. Silakan rekomendasi atau view teknikalnya. Oke, untuk BTPS ini sedang fasenya lagi sideways ya. Ini supportnya pada 4.000 dan untuk resistennya itu ada pada 4.470. Mungkin kita bisa naikkan ke resisten psikologis pada 4.500. Jadi untuk BTPS, untuk Paraka tadi kita sarankan untuk hold. Hold untuk BTPS dari Pak William, rekomendasi yang diberikan untuk Pak Raka. Sementara WSBP sudah juga punya di 4210. Pak William, silakan. WSBP ya? Ya. Oke, untuk WSBP ini kalau lihat technical juga ini uptrend. Hari ini coba profit taking karena kemarin sudah kena resisten 250 lalu gagal ditembus. Jadi ini pullback aja sih. Kita juga sarankan untuk hold juga untuk WSBP, masih ada potensi untuk menguat. Setelah 250, target berikutnya ada pada 264. Oke, 250, 264 tadi Pak Raka di 210 hold saja untuk WSBP dari Pak William jika memang itu masih sesuai dengan horizon investasi atau juga toleransi risikonya ya Pak Raka untuk WSBP, Aisyah dan juga BTPS. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara itu saya sambung langsung saja ke Pak Acin di Jambi tadi Pak William menanyakan Unilever dan juga HM Sampurna average down di harga berapa dan target 3 bulan. Unilever sudah punya di 9.744 Pak William. Oke, untuk Unilever ini kita melihat masih downtrend. Untuk averaging down, kalau melihat pattern dia dalam chart bulanan itu ya, ada potensi untuk menurun sampai setidaknya itu sampai pada 7.210 kita melihat ke sana. Itu estimasi terendahnya ya. Jadi mendekati ke area tersebut atau di 7.500 sudah bisa mulai melakukan averaging down. Tapi cicil sifatnya beliau itu sedikit demi sedikit. Nah untuk targetnya kita estimasikan dalam 3 bulan ke depan itu mencapai 8.550. Oke, 8.550, 7.210, 7.500 bisa menjadi level cicil untuk average down yang disarankan untuk Pak Acin di Jambi untuk Unilever. Sementara HM Sampurna sepertinya juga yang ditanyakan average down ini bagaimana kemudian rekomendasi atau strateginya Pak William? Nah, kalau untuk HMSP agak berbeda karena chart technical sudah uptrend. Jadi kalau kita ambil pergerakan dari time frame 1 hari, itu sudah mengkonfirmasi pola double top pada saat dia menembus level 1580. Jadi itu sudah konfirmasi uptrend. Ini saat ini cuma tinggal menguji resisten 1700 dan akan melakukan penguatan sekiranya sampai 1900. Nah, untuk sarannya
averaging down disarankan pada harga saat ini atau pada saat menurun mendekati 1580. Cuma kalau lihat dari perdagangannya ya, ini ke 1580 kemungkinannya agak kecil. Jadi mungkin bisa di current price saja atau di 1600 estimasinya sekitar situ udah bisa melakukan averaging Oke, down. current price bisa dieksekusi untuk averaging down HMSP. Pak Acin di Jambi, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Tadi langsung dari Pak William yang bisa disarankan untuk Anda. Pak William, masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, IDX Second Session Closing akan segera kembali.